Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peran air bagi tumbuhan, pengertian transpirasi bagi tumbuhan. Peran air bagi tumbuhan, yang pertama, air bagi tanaman merupakan bahan penyusun utama daripada protoplasma. Yang kedua, kandungan air yang tinggi, aktivitas fisiologis tinggi. Sedangkan kandungan air rendah, aktivitas fisiologisnya rendah. Yang ketiga, air merupakan reagen dalam tubuh tanaman, yaitu pada proses fotosintesis. Yang keempat, air merupakan pelarut substansi, bahan-bahan pada berbagai hal dalam reaksi-reaksi kimia. Yang kelima, air digunakan untuk memelihara tekanan turgor sebagai pendorong proses respirasi sehingga menyediakan tenaga meningkat, dan tenaga ini digunakan untuk pertumbuhan. Yang keenam, secara tidak langsung dapat memelihara suhu tanaman. Pengertian transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di antara permukaan tanah melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2 terjadi siang hari saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel cerah batang. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, yaitu melalui pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Oleh proses fisiologis tanaman, transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata dan kutikula ke udara bebas atau evaporasi. Jadi semakin cepat laju transpirasi berarti semakin cepat pula pengangkut air dan zat hara terlarut. Demikian pula sebaliknya. Alat untuk mengukur besar laju transpirasi melalui daun disebut fotometer atau transpirometer. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Cara pengukuran transpirasi. Pengukuran laju transpirasi tidaklah terlalu mudah dilakukan. Kesulitan utamanya adalah karena semua cara pengukuran transpirasi mengharuskan penempatan suatu tumbuhan dalam berbagai kondisi yang mempengaruhi laju transpirasi. Ada 4 cara laboratorium untuk menaksir laju transpirasi. Yang pertama, kertas korbal klorida. Pada dasarnya, cara ini adalah pengukuran uap air yang hilang ke udara yang diganti dengan pengukuran uap air yang hilang ke dalam kertas kobalt klorida kering. Kertas ini berwarna biru cerah dan tetapi menjadi biru pucat dan kemudian berubah menjadi merah jambu bila menyerap air. Sehelai kecil kertas biru cerah ditempelkan pada permukaan daun dan ditutup dengan gelas preparat. Demikian juga bagian bawah daun. Waktu yang diperlukan untuk mengubah warna biru kertas menjadi merah jambu dijadikan ukuran laju kehilangan air dari bagian daun yang ditutup kertas. Yang kedua, fotometer. Alat ini mengukur pengambilan air oleh sebuah potongan pucuk, dengan asumsi bahwa bila air tersedia dengan bebas untuk tumbuhan, jumlah air yang diambil sama dengan jumlah air yang dikeluarkan oleh transpirasi. Yang ketiga, pengumpulan uap air yang ditranspirasi. Cara ini mengharuskan tumbuhan atau bagian tumbuhan dikurung dalam sebuah bejana tembus cahaya sehingga uap air yang ditranspirasikan dapat dipisahkan. Yang keempat, penimbangan langsung. Pengukuran transpirasi yang paling memuaskan diperoleh dari tumbuhan yang tumbuh dalam pot yang telah diatur sedemikian rupa sehingga evaporasi dari pot dan permukaan tanah dapat dicegah. Kehilangan air dari tumbuhan ini dapat ditaksir untuk jangka waktu tertentu dengan penimbangan langsung.
Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang manfaat transpirasi bagi tumbuhan. Transpirasi mempunyai peran penting bagi tumbuhan yaitu yang pertama, menyebabkan terbentuknya daya isap daun, sehingga terjadi transport air, akar, batang, dan daun. Yang kedua, membantu penyerapan air dan zat hara dari akar. Yang ketiga, mengurangi air yang terserap berlebihan. Yang keempat, dapat mempertahankan temperatur yang sesuai untuk daun dan atau tumbuhan. Yang kelima, berperan pada fotosintesis dan respirasi karena membuka dan menutupnya stomata. D. Translokasi air dalam silem. Lapisan dalam batang berkayu adalah silem. Sel-sel silem memiliki dinding sel tebal yang membantu mendukung tubuh tumbuhan. Sel-sel silem mengangkut air dari akar ke daun melalui batang. Air dan mineral diperlukan oleh bagian-bagian tumbuhan untuk tumbuh. Daun membuat makanan untuk tumbuhan melalui fotosintesis. Air sampai ke daun melalui batang. Air diserap oleh tumbuhan. Air yang diserap oleh akar diangkut melalui batang. Mineral dari tanah terlarut dalam air sehingga juga diangkut melalui batang. Air dan mineral diangkut oleh sel-sel silem. Para ahli mengembangkan bagaimana air dapat diangkut ke daun. Salah satunya menjelaskan bahwa gerakan naiknya air pada tumbuhan identik dengan gerakan air pada kertas isap atau tisu. Jika kita meletakkan kertas isap atau tisu kering ke dalam air, air akan diserap oleh ujung kertas isap atau tisu dan diteruskan sampai ke seluruh bagian kertas. Bagian lain dari teori tersebut menjelaskan bagaimana air keluar dari tumbuhan. Air bergerak melalui sel-sel silem pada tumbuhan dan akan keluar dari daun melalui stomata. Komponen utama penyusun silem adalah elemen pembuluh, trakea, dan trakeid. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang E, teori-teori translokasi air dalam tumbuhan. Yang pertama, teori kapilaritas, yaitu sebuah tabung dengan ukuran garis tengah kecil ditempatkan di tempat air akan naik dengan sendirinya di dalam tabung. Semakin sempit ukuran tabung, maka semakin tinggi kenaikannya. Yang kedua, teori tekanan air, yaitu teori ini mengatakan bahwa tekanan akar terjadi karena tekanan hidrostatik yang timbul dalam sistem perakaran. Tekanan hidrostatik timbul di dalam karena akumulasi air diserapnya. Yang ketiga, teori Dawson-Joly, yaitu naiknya air ke atas disebabkan tarikan dari atas, yaitu yang melakukan transpirasi atau penguapan. Transpirasi daun mengakibatkan konsentrasi air di daun berkurang. Kekurangan ini akan segera diisi oleh molekul air bawahnya. Sistem perakaran dalam penyerapan air. Penyerapan air oleh akar terutama dilakukan oleh bulu akar yang selalu terendam di tanah. Air berdifusi masuk bulu akar pada dinding sel masuk ruang bebas, melewati membran plasma secara osmosis dan kembali berdifusi memasuki plasma. Akar merupakan organ utama yang berfungsi sebagai penumpang tumbuhan sekaligus berperan dalam proses penyerapan air dan zat hara dalam tanah. Air dan mineral tersebut selanjutnya akan diangkut menuju batang dan daun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. G. Absorpsi atau konsep sitoplas dan apoplas dalam penyerapan air. Yang pertama, absorpsi. Dalam ilmu kimia, absorpsi atau penyerapan adalah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom molekul atau ion memasuki fase bahan cair atau padat. Absorpsi berbeda dengan adsorpsi karena molekul yang mengalami absorpsi memasuki volume tidak hanya di permukaan saja seperti pada absorpsi. Istilah yang lebih umumnya adalah serapan atau bahasa Inggrisnya sorptions yang meliputi absorpsi, adsorpsi, dan pertukaran ion. Absorpsi adalah suatu
kondisi di mana suatu memiliki atau memasuki zat yang lain. Yang kedua, simplas. Simplas adalah kontinum sitoplasma yang berhubungan oleh plasmodesmata pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke xilem. Proses penyerapan air dan zat hara dalam akar tumbuhan dapat melalui dua jalan, yaitu di luar pembuluh dan di dalam pembuluh. Pengangkutan di luar pembuluh terbagi menjadi apoplas dan simplas. Simplas mencakup sitoplasma, semua sel tumbuhan dan vakuola. Simplas merupakan satu unit karena protoplasma sel yang berdampingan saling berhubungan melalui plasmodesmata. Bahan seperti glukosa dapat melewati plasmodesmata dari sel ke sel ribuan kali lebih cepat daripada dengan menembus membran dan dinding sel. Tapi partikel yang lebih besar dari 10 nm tidak dapat melewati plasmodesmata. Yang ketiga, apoplas. Apoplas adalah suatu kontinum tak hidup yang berbentuk melalui jalur ekstrakulikuler yang disediakan oleh matriks kontinu dinding sel yang berfungsi untuk mengangkat atau mengangkut air dari akar ke xilem. Definisi lainnya menyebutkan bahwa apoplas adalah suatu sistem yang menyangkut antara dinding sel yang saling berhubungan dengan unsur xilem yang berisi air. Proses penyerapan air dan zat hara dalam akar tumbuhan dapat melalui dua jalan, yaitu di luar pembuluh dan di dalam pembuluh. Pengangkutan di luar pembuluh terbagi menjadi apoplas dan simplas. Apoplas meliputi semua dinding sel pada korteks akar kecuali dinding endodermis dan eksodermis dengan pita kaspirannya, karena kedua jaringan tersebut tidak permeabel terhadap air. Semua terkiet dan pembuluh pada xilem, semua dinding sel daun, floem, dan sel lainnya kecuali pada pita kaspirasi. Perambatan cairan dari bawah ke bagian atas tumbuhan dapat terjadi seluruh melalui apoplas terutama xilem. Saya kembalikan ke moderator.